Persatuan Advokat Indonesia atau Peradi DPC Sumedang siap memberi layanan konsultasi dan bantuan hukum secara gratis kepada warga Sumedang yang sedang mengalami permasalahan hukum. Layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis ini merupakan salah satu bentuk strategi gerakan pemberian bantuan hukum untuk membela kepentingan masyarakat khususnya yang miskin dan rentan. Selain sebagai perwujudan tanggung jawab moral advokat dalam menjalankan profesi officium nobile, layanan hukum gratis ini juga merupakan salah satu upaya Peradi Sumedang dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan. Selamat sore para pirsawan Medcom TV di rumah. Saat ini saya tengah berada di kantor PBH Peradi DPC Peradi Kabupaten Sumedang. Di samping kanan saya ditemani oleh Bapak Erwin Sarjana Hukum, Bapak Haji Erwin Sarjana Hukum. Dan kemudian di samping Bapak Haji Erwin juga ada Bapak Haji Tony Hadiawan Sarjana Hukum. Ini kami berbicara tentang hal yang menyangkut masalah seputar hukum yang ada di Kabupaten Sumedang. Seperti kita tahu bersama bahwa dunia hukum saat ini memang cukup sangat digandrungi sekali karena persoalan-persoalan masyarakat juga tidak terlepas dengan urusan-urusan yang namanya hukum ini. Dan juga mungkin para pirsawan bisa lihat jadi Pusat Bantuan Hukum atau PBH DPC Peradi Kabupaten Sumedang ini, dan juga tertulis di sana ada konsultasi hukum gratis. Nah, barangkali dari tema inilah yang akan kami diskusi ya. Karena pada prinsipnya masyarakat juga belum tahu banyak terkait dengan masalah konsultasi hukum gratis. Masyarakat juga sangat kesulitan kemana mereka mengadu, dan di sini adalah solusinya itu PBH atau Pusat Bantuan Hukum Kabupaten Sumedang, dan nanti akan bincang-bincang apa dan bagaimana, terus kemana atau dengan siapa apabila masyarakat membutuhkan pengaduan ketika mereka ditimpa permasalahan hukum. Oke, selamat sore Bapak Haji Erwin. Ya, selamat sore. Boleh Bapak sedikit ceritakan siapa Bapak dan kemudian Bapak berada di posisi di mana sekarang atau sedang mengurusi apa sekarang? Mohon Ibu silakan diceritakan kepada Medcom TV. Ya, terima kasih. Jadi DPC itu di dalamnya ada yang namanya Pusat Bantuan Hukum. Jadi PBH Pusat Bantuan Hukum intinya kita mau melayani masyarakat yang membutuhkan keadilan gitu kan intinya. Ya mungkin melalui kita ditemani oleh Pak Haji Tony juga sebagai nasihat beliau ini. Intinya kita baru memulai, dan memang kita juga sebetulnya dalam rangka karena memang sebetulnya kalau misalnya melihat dari sisi profesi tidak ada istilahnya kalau yang namanya yang berkaitan dengan pengacaraan itu tidak ada iklan gitu ya. Jadi tidak boleh beriklan. Jadi memasang iklan tidak boleh, sehingga ya sebetulnya kita membuka diri gitu. Jadi dalam kurun singkat gitu, dari sejak bulan November kita sudah mulai membuka piket rutin di lokasi ini di depan Masjid Agung. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa mengetahui gitu. Dan memang sedikit-sedikit kita juga udah mau memberikan kepada masyarakat itu intinya bahwa kita silahkan kalau misalnya mau konsultasi. Jadi konsultasi dipersilahkan gitu kan, selama di sini juga ada yang piket, hampir tiap hari ada yang piket. Ini dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore ada yang piket, sehingga masyarakat yang memerlukan atau misalnya ingin berkonsultasi silahkan ditunggu di sini. Kebetulan saya sebagai ketua PBH, ketua Pusat Bantuan Hukum dari DPC. Terus mungkin Mbak Jerwin, apa saja mungkin keluhan-keluhan apa saja yang bisa dilayani oleh PBH ini, Pak? Ya pada dasarnya kita semua menerima gitu semua keluhan, baik yang sifatnya pidana gitu kan, atau misalnya perdata gitu. Sekedar misalnya ada orang berkonsultasi, ya kalau misalnya tempo hari kan ada ini Pak Haji ya, yang intinya yang KDRT gitu kan, yang jadi korban KDRT kemudian jadi, nah itu jadi silahkan gitu. Kita membuka diri, kita membuka ini untuk menerima ini yang mau berkonsultasi silahkan. Siapapun ada yang sini nanti kita kan punya total semua anggota itu 30-an lah di DPC Peradi Sumedang itu. Nanti kita bisa ini kan mudah-mudahan dengan
dengan jumlah sekian bisa membantu keluhan masyarakat, dan memang nantinya juga kita berencana sebetulnya ada dalam rencana itu kita juga pengennya ya memberikan pencerahan lah kepada masyarakat gitu. Ya sebetulnya kita juga selama ini kita tidak ini berusaha untuk dekatlah dengan masyarakat ya. Jadi ya di antaranya itu mungkin nanti yang kita ini kan dalam program-program ke depan mungkin kita bisa saja misalnya melalui di kecamatan atau di ini, sehingga desa-desa juga kan kalau misalnya kita datangi biasanya orang-orang kadang-kadang punya permasalahan tapi tidak mau menyampaikan. Jadi kalau misalnya kita mendatangi mereka jemput bola biasanya muncul kan gitu. Kalau misalnya yang ingin berkomunikasi ya kita terbuka justru. Nah, kira-kira apakah sudah terbayangkan untuk menyimpan spot-spot di wilayah kewilayahan gitu, Pak? Ya nanti kita sesuaikan dengan kemampuan ya, karena selama ini juga kan ya banyak yang sudah ditangani oleh pihak-pihak lain di luar DPC kan gitu ya. Ada yang sudah ditangani oleh mereka gitu kan. Ya sebetulnya kita juga diukur dengan kemampuan lah. Jadi istilah Sunda mah teu ngarawo ku siku gitu kan. Betul. Artinya kita sesuaikan dengan kemampuan gitu. Misalnya kita kemampuan orangnya meskipun 30 orang misalnya tidak semua standby kan gitu ya. Betul. Mungkin ada beberapa tapi ya kita itu tadi ya kita sesuaikanlah dengan kemampuan kita gitu. Yang penting kalau misalnya sementara ini ya kita standby-nya di sini di sekretariat gitu. Jadi bisa langsung datang ke ini aja, Pak. Bisa datang langsung. Pangeran Gesan Ulun ya, di depan Masjid Agung mungkin bisa. Masjid Agung sebelah kantor polisi militer gitu, kantor PM itu sebelah kantor PM kan. Ya, ada tulisan besar Pradi gitu kan. Nah, itu. Jadi yang bisa dilayani segala macam persoalan-persoalan di masyarakat. Ya silahkan datang aja misalnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi solusi ya. Jadi kalau misalnya salah satu solusi lah mudah-mudahan gitu. Terus kemudian untuk menjawab kepenasaran warga masyarakat juga, kira-kira mereka yang di luar kota nih Pak Haji, misalkan ada di daerah Bandung, kemudian lokusnya kemudian di sini gitu kan, atau dan sebagainya. Kira-kira bukan terkhusus sebagai masyarakat Sumedang, ini siapa saja mungkin dalam hal ini Pak Haji? Ya sebetulnya yang kita tangani ya. Tempo hari juga kita sebetulnya ada juga menangani di wilayah luar Sumedang juga, ada permintaan juga. Walaupun sebetulnya tiap-tiap daerah sekarang sudah ada PBH, sama PBH Pradi juga yang sama dengan ininya gitu, satu garis lah gitu. Kan ada gium mungkin ya, ada masyarakat bahwa hukum itu memang ya mereka ketakutan bukan apa-apa karena barangkali dari sisi kos Pak ya. Jadi dari DPC Pradi Kabupaten Sumedang ini juga bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa hukum itu juga bisa mengarah kepada efisien, irit, cepat dan murah gitu dari sebagaimana aspek peradilan. Bagaimana Pak Haji tanggapannya Pak? Terima kasih. Barangkali begini, terkait dengan penanganan perkara yang berlanjut sampai ke pengadilan. Betul. Dan juga masyarakat ketakutan atau berpikir bahwa biayanya sangat besar atau memerlukan biaya lah seperti itu. Nah, tidak perlu takut. Dari pihak pengadilan atau Mahkamah Agung juga sudah memberikan regulasi bahwa ada perlakuan khusus terhadap para pencari keadilan yang tidak mempunyai biaya. Tapi juga dengan syarat jangan sampai seperti ini, ngaku-ngaku punya biaya padahal dia orang kaya gitu kan. Nah makanya ada regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung apabila ada orang yang mencari keadilan yang tidak mampu harus menyertakan SKTM, terus kartu apalah semacam yang ada di kelurahan-kelurahan itu yang BLT yang kayak gitu, harus menyertakan seperti itu. Kalau ada seperti itu, pengadilan juga menerima semuanya free, gratis, dari biaya daftar sampai sidang dan lain sebagainya itu gratis. Jadi bagi masyarakat pencari keadilan yang memang betul-betul tidak mempunyai biaya dan betul-betul dalam tanda kutip di bawah garis kemiskinan, itu bisa diajukan seperti itu dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan tadi.
Ya mungkin dengan adanya regulasi seperti itu bisa membantu bagi masyarakat miskin untuk mencari keadilan. Kalau melihat berapa lama dari Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung terkait masa penanganan perkara di pengadilan, yaitu maksimal 5 bulan. Sekarang kan di setiap pengadilan itu kan sudah tertata rapi lah, sudah ada PTSP kan, di setiap pengadilan itu ada PTSP. Jadi bagi para pencari keadilan yang masuk ke pengadilan dari daftar kuasa, daftar gugatan, itu hanya membayar skum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Berapa biaya yang sudah dihitung oleh pengadilan, itu yang kita bayar, misalkan gitu. Makanya kan itu efisien, tidak ada pungutan liar, tidak ada permintaan lain selain dari skum itu. Barangkali untuk edukasi ke masyarakat, kita bincang-bincang dengan Bapak Hendrik, Pak ya? Ya, betul. Dengan Bapak Hendrik, mungkin Bapak bisa ceritakan apa sih yang dimaksud dengan bantuan hukum di sini, Pak? Mohon izin, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi pusat bantuan hukum ini adalah produk dari DPC Pradi Sumedang. Jadi ini adalah pusat bantuan hukum teruntuk pada khususnya bagi warga Sumedang yang memang tidak mampu, pada khususnya warga Sumedang. Tapi yang perlu pendampingan hukum, yang perlu konsultasi hukum, yang perlu advice hukum, atau yang perlu mengetahui tentang hukum itu seperti apa. Jadi kami sebagai para advokat yang terhubung di PBH ini adalah para advokat yang memang siap melayani masyarakat Kabupaten Sumedang yang memang membutuhkan konsultasi, kita kasih secara gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada yang pasti untuk mengisi piket di tempat ini. Para masyarakat yang memang mau, waktunya itu dari jam 8 sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore, jam 16 itu waktu untuk pelayanan. Kami memberikan konsultasi hukum secara gratis. Jadi tata caranya ya ini setiap klien lah, masyarakat yang hadir di tempat sini pasti mengisi daftar tamu lah ya, daftar tamu, sehingga kita juga minta kontaknya seperti apa supaya memang ada istilahnya ada komunikasi lebih lanjut lagi yang memang akan bisa kami bantu. Mungkin ada pertanyaan di luar yang memang sudah ada gitu kan, atau memang yang belum tertanyakan bisa ditanyakan melalui handphone. Makanya kalau sudah datang kan berarti kenal, oh bapak ini, bapak ini, bapak ini. Jadi istilahnya kalau komunikasi seperti itu bisa. Kan gini ya Pak, sebetulnya konsultasi tersebut kan bukan saja mereka yang dalam tanda petik tidak mampu ya, tapi mereka juga yang butuh bahwa apakah dengan membawa ini dengan pendampingan ini efektif dan efisiensi dan sebagainya. Adakah Pak cerita yang mereka pada akhirnya bukan orang yang tidak mampu, pada akhirnya mereka juga mampu, tapi butuh informasi terkait itu Pak. Jadi kita tidak memang terfokus untuk kepada yang tidak mampu. Ya. Yang mampu juga ada, tapi karena memang kan ini konsultasi gratis bagi masyarakat seluruh yang mampu maupun yang tidak mampu. Tapi kita bisa mengcover sampai yang memang pendampingan ke pengadilan secara gratis. Kalau memang mereka tidak mampu. Tapi misalnya kalau mereka mampu, ya kami akan lebih sarankan kepada pengacara-pengacara yang memang komersil lah, seperti itu. Jadi ini karena memang hati nurani, rasa sosial kami terhadap masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sumedang. Jadi kami harus beribadahlah, beramallah, memberikan ilmu lah, menuntun orang yang memang tidak mengetahui, itulah yang kami harus lakukan.
bantuan. Karena memang profesi kami ini adalah profesi yang mulia, seperti itu. Kami tidak menuntut biaya kepada orang yang tidak mampu, gitu. Jadi kami pasti mendampingi secara baik sampai tuntas. Ada juga memang bantuan dari Polres, dari kepolisian menghubungi kami supaya memang ada tindak pidana yang dilakukan seseorang dan seseorang ini perlu didampingi. Jadi kami datang ke sana untuk mendampingi, seperti itu Pak. Jadi ada teken MOU antara Pradi Sumedang, PBH Sumedang dengan kepolisian. Jadi kami tidak terbatas untuk hal itu, mau di Polsek, mau di Polres, mau di Polda, itu nggak jadi masalah Pak. Seperti itu. Pasti untuk SKTM itu peruntukannya untuk penanganan perkara yang memang sudah masuk di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Kami sih mengharapkan sih, saran kami bagi yang masyarakat yang punya kelebihan, jadi carilah memang kantor hukum yang memang yang berbayar lah istilahnya, karena memang kita ini pusat bantuan hukum ini memang diperuntukkan itu bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, tapi untuk konsultasi hukum itu silahkan saja, siapa saja yang si kaya maupun yang tidak mampu itu silahkan untuk konsultasi, silahkan. Tapi untuk yang penanganan perkara, jadi itu kami lebih sarankan kalau yang mampu pilihlah advokat yang berbayar lah, seperti itu. Ini terus di sini juga ada yang dari latar belakang syariah ya pengacara gitu. Iya, ada. Jadi sangat komplit nanti untuk bicara masalah kualifikasinya di pengadilan agama mungkin sudah disiapkan ya? Betul, sangat betul sekali, karena kami ya semua terhubung di sini. Terus ini kembali ke ke cara penanganan, siapa saja yang diberikan kesempatan atau ditunjuk oleh pihak DPC Pradi khususnya di Pusat Bantuan Hukum untuk memberikan konsultasi? Siapapun yang sudah terjadwal. Jadi hampir 30 advokat itu sudah layak untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat, dan yang 30 itu sudah kami gilir untuk setiap harinya. Jadi kami belum banyak. Jadi masih beberapa yang memang datang ke sini memberikan konsultasi, kami memberikan konsultasi dan kami mendampingi mereka di Polres maupun maksudnya ada perdatanya Pak, gitu ya. Jadi di perdatanya ada, kita somasi seorang gitu ya, sudah ada beberapa, cuman memang karena memang masih 2 bulan ya, hanya beberapa lah, masih bisa dihitung dengan jari seperti itu. Terus sekarang gini, pengalaman yang sudah ada selama berdirinya PBH ini, ada juga yang bisa diselesaikan oleh litigasi, artinya luar sistem peradilan, baik itu kepolisian maupun pengadilan. Adakah yang sudah diselesaikan secara non litigasi? Untuk saat ini sih memang belum sampai saat ini belum ada sampai ke situ, tapi yang sudah masuk kepada penanganan perkara itu sudah beberapa, hampir semua. Jadi untuk laporan, kita buat laporan ke kepolisian, kita somasi, itu sudah masuk dalam ranah-ranah yang memang sudah serius gitu, seperti itu. Jadi non litigasinya belum ada sih hasilnya seperti itu. Cuman kita juga tidak lupa, kami harus juga memberikan konsultasi gratis juga, biasanya itu di SMTV. Jadi kami memberikan konsultasi, bahkan tanya jawab hukum di acara tersebut. Jadi itu sudah kami jalankan sebelum DPC Pradi Sumedang itu ada. Animo masyarakat yang bertanya rata-rata apakah di kaum pelajar, mahasiswa atau umum nih? Umum biasanya, umum. Jadi para umum yang bertanya. Jadi di sini sudah banyak yang bisa diambil ya hikmahnya ya, dari sangat bermanfaat sekali. Baik para pirsawan di rumah, tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Hendrik, sarjana hukum. Beliau adalah salah satu advokat yang tergabung di Pusat Bantuan Hukum PBH, dan juga di DPC Pradi Kabupaten Sumedang. Dan semoga ada manfaatnya, dan ini mudah-mudahan merupakan suatu edukasi bagi masyarakat. Jangan sungkan-sungkan datang ke PBH Pradi ya, DPC Pradi Kabupaten Sumedang, tepatnya di depan Masjid Agung, untuk berkonsultasi. Baik itu mereka yang mampu dan tidak mampu, yang membutuhkan bantuan hukum, konsultasi hukum, silahkan datang ke DPC Pradi PBH ini.
DPC ini mudah-mudahan dapat solusi, dan mudah-mudahan juga tadi sebincang-bincang dari bincang menjadi juga sebagai prolog edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang ada. Baik, dari kami itu saja, Medcom TV, Ustaz Jamaluddin melaporkan dari kantor PBH DPC Pabrik Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see it.